Anda masih menyaksikan Breaking News TV One kasus Sambo pemirsa dan kita masih menunggu bersama bagaimana jalannya agenda sidang lanjutan untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kami akan ajak Anda kembali membahas mengenai sidang yang juga sudah berlangsung bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Tadi sudah bergabung Bapak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, dan juga saat ini sudah bergabung bersama kita ada Pak Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Selamat pagi Pak Jamin Ginting. Selamat pagi, Pak. Ya, salam sehat. Pak Jamin Ginting, bagaimana melihat sidang yang berlangsung dari Senin sampai kemarin, Pak? Apakah termasuk pihak yang kaget atau seperti apa, Pak Jamin Ginting, melihat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk para terdakwa di kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua? Terus terang ada beberapa saya sudah memprediksi, tapi ada yang di luar prediksi juga sesuai dengan fakta-fakta di persidangan ya. Kalau untuk Pak Ferdy Sambo, saya kira hukuman maksimum seumur hidup itu sudah merupakan hukuman yang pantas ya yang diberikan kepada Pak Ferdy Sambo ya. Kalaupun masyarakat menginginkan hukuman mati, tapi kan banyak juga penggerak hak asasi manusia di Indonesia yang tidak menginginkan hukuman mati, sehingga hukuman mati ini menjadi hal yang kontroversial. Apalagi kalau kita lihat dalam konteks pembunuhan 340 yang merupakan diatur dalam KUHP, hukuman mati biasanya terjadi apabila korbannya cukup banyak dan juga dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait yang di luar prediksi adalah Richard Eliezer. Karena Richard Eliezer ini merupakan justice kolaborator dan juga dia yang mengungkapkan kejadian ini. Sebenarnya, jaksa penuntut umum harus menilai rasa keadilan dalam masyarakat dan kontribusi dari seorang Eliezer yang mengungkapkan kasus ini menjadi terang. Kalau kita lihat ya, seandainya ini berandai-andai ya, kita pakai sistem hukum common law system, kita menghadirkan juri ya dalam persidangan, saya kira semua juri bisa menyatakan kalau layak untuk dibebaskan ini Eliezer. Saya lihat beberapa masyarakat, media sosial sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan 12 tahun penjara ini begitu ya, dibandingkan dengan Kuat Ma'ruf, RR maupun Ibu PC. Karena kita ketahui ya, semua rakyat melihat bagaimana keterangan-keterangan yang disampaikan Ibu PC dan juga Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rijal dibandingkan dengan keterangan yang disampaikan oleh Richard Eliezer. Bahkan hampir kalau saya hitung-hitung 95% semua kronologi yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya dan juga terkait dengan unsur-unsur yang dinyatakan terbukti itu hampir 95% apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer dalam persidangan. Jadi ini seperti hal yang menurut saya ada invisible hand gitu ya, yang kira-kira tidak sependapat dengan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa lainnya. Padahal kita ketahui di pasal 10A itu ya, Undang-Undang LPSK dalam keterangannya, dalam penjelasannya dikatakan kalau dia sudah mendapatkan GC, maka orang itu paling tidak dapat keringanan hukuman dan hukumannya paling ringan di antara para terdakwa. Nah, itu rekomendasi yang disampaikan LPSK kelihatannya katanya sudah diterima, maka hukumannya 12 tahun. Tapi kalau merujuk pada yang paling ringan dari terdakwa itu tidak memenuhi apa yang LPSK sampaikan begitu. Oke, nah artinya begini Pak Jamin Ginting, kalau disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh LPSK dan mungkin kita berbicara dari Pak Jamin Ginting sebagai pribadi melihat seharusnya hukuman atau tuntutan yang dijatuhkan jaksa untuk Richard Eliezer dengan peran-perannya termasuk juga dengan statusnya sebagai justice collaborator seberapa Pak? Ya kalau kita lihat dalam konstruksi pembidanaan penjatuhan tuntutan, kalau merujuk kepada pasal 10A dari LPSK tersebut ya, maka orang yang mengungkapkan kasus ini akan mendapatkan hukuman atau hukuman dalam konteks bahkan mulai dari tuntutan harusnya ya, yang terkecil di antara para terdakwa. Kita tidak melihat kasusnya dalam pertimbangan hukum dia sebagai pelaku, dader ya.
tetapi dia adalah orang yang pertama sekali mengungkapkan tindak pidana ini dan mengungkapkan dengan jelas dalam persidangan sehingga kasus ini ada dalam pengadilan. Nah, itu yang menjadi bahan pertimbangan sehingga kedudukan Verdi Sambo sebagai orang yang aktor intelektual atau directing mind-nya langsung menginginkan suatu perbuatannya terjadi, lalu barisan yang berikutnya adalah orang-orang seperti Ibu PC. Ibu PC ini justru menjadi suatu argumentasi hukum yang cukup kuat dalam hakim nanti ya. Apakah dia setuju dengan kedudukan jaksa penuntut umum menganggap dia hanya membantu? Apakah dia bagian dari aktor intelektual bersama-sama dengan Pak Verdi Sambo? Kita kan belum lihat nanti ya putusan hakim, tapi dalam dakwaan dia mendudukkan Ibu PC ini hanya sebagai orang yang turut serta yang tidak mempunyai niat untuk maksud untuk membunuh, tapi dia membantu ya, artinya bersama-sama mewujudkan niat tersebut. Nah, itu pandangan jaksa penuntut umum. Padahal dalam persidangan berdasarkan keterangan Eliezer bahkan ada beberapa bukti menunjukkan pada saat dia melaporkan tentang rencana pembunuhan itu, Eliezer mengatakan di lantai 3 Saguling Ibu PC ada dan mendengarkan dan memerintahkan juga terkait dengan untuk melakukan CCTV yang akan dimusnahkan dan lain segala macam. Itu kan didengarkan yang dalam keterangan Eliezer. Itu nggak menjadi bahan pertimbangan sehingga dia dianggap sama kedudukannya dengan RR dan juga Kuat Ma'ruf. Jadi inilah kita ada dua kemungkinan ini Mbak yang mungkin masih menjadi debatable di hakim ya. Satu tentang perihal kedudukan daripada Richard Eliezer yang hukumannya tuntutan cukup tinggi. Yang kedua peran dari Ibu PC kelihatannya apakah nanti bisa ditingkatkan pidananya karena dia sama kualitas dengan aktor intelektual dengan suaminya atau tidak. Jadi dua hal itu saja kira-kira yang menjadi sorotan bagi hakim dalam memutuskan perkara ini, Mbak. Oke, Pak Jamin, tapi kalau kita kembali tadi melihat dari apa yang mungkin saran yang diberikan oleh LPSK untuk terdakwa Richard Eliezer tadi diberi tuntutan keringanan hukuman, tadi sudah dijawab oleh Pak Jamin Ginting, mungkin hitungannya 12 tahun. Tapi apakah ini yang paling ringan bahwa kenyataannya Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf 8 tahun sedangkan Richard Eliezer 12 tahun. Nah, bagaimana sih Pak sebenarnya kedudukan hukumnya atau bagaimana jaksa ini seharusnya memperhitungkan saran dari LPSK? Apakah ini memang sebuah saran yang memang harus dilaksanakan atau bobot pertimbangannya harus lebih besar? Seperti apa Pak Jamin Ginting? Ya, kalau saya dengarkan perbincangan saya di beberapa media dengan kemarin jaksa Pidum mengatakan bahwasannya jaksa Pidum sudah menanggapi, artinya dia sudah merekomendasi apa yang disampaikan LPSK. Kalau enggak kan hukumannya sama katanya. Bahkan dengan Verdi Sambo begitu kan. Makanya 12 tahun itu dianggap bagian dari penerimaan rekomendasi begitu yang 12 tahun itu ya. Nah, tetapi mungkin tidak melihat konstruksi pasal 10A karena di pasal 10.2A itu kalau dia menerima rekomendasi LPSK artinya tuntutannya hukumannya tentu lebih rendah ya dibandingkan dengan terdakwa lainnya begitu. Nah, kalau konstruksi hukuman 8 tahun oleh terdakwa lain yang paling rendah, Richard Eliezer 12 tahun, itu kan tidak sesuai dengan rekomendasi. Harusnya dibalik, Mbak. Harusnya yang 12 tahun itu adalah mereka-mereka ini ya, Ricky Rizal ya dan juga Kuat Ma'ruf ya. Ibu PC menjadi bahan pertimbangan juga apakah sama atau tidak. Lalu yang di bawahnya yang 8 tahun atau 7 tahun bahkan 5 tahun itu harusnya Richard Eliezer. Jadi nggak mengundang perdebatan di dalam masyarakat terkait dengan pasal yang merekomendasikan itu. Jadi apa yang dituntut ini sebenarnya kan bertentangan ya dengan pasal itu sendiri kalau memang dia mengakui menerima rekomendasi itu. Tapi kalau dia nyatakan rekomendasi itu kami nggak anggap karena hakim sendiri belum menetapkan apakah Richard Eliezer JC atau bukan begitu. Jadi kami kesampingkan. Tapi kalau itu dikatakan ya mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Tapi kalau dikatakan menerima, jangan menerima sebagian. Artinya hanya menerima memperlakukan Richard Eliezer dalam tahanan yang berbeda dengan lain, memperlakukan dia luar biasa ya dalam persidangan karena
dia dianggap GC, tapi realitanya ujung-ujungnya tetap lebih tinggi. Kan buat apa kita mempertontonkan Ya. suatu keadaan seakan-akan mendapatkan GC, tapi tuntutannya malah lebih besar. Itu kan kontroversi ya, artinya kebalikan yang nggak kita Ya, ya. bisa lihat dalam mata pandangan kita, kasat mata kita lihat begitu, Mbak. Oke, tapi begini Pak, ketika kemudian jaksa tidak terlalu melihat status GC yang menempel pada Richard Eliezer, sedangkan tadi juga Pak Jamin Ginting sampaikan bahwa selama perjalanan sidang ada perlakuan yang berbeda untuk Richard Eliezer sebagai suatu bentuk konsekuensi dirinya memiliki status sebagai justice collaborator. Nah, apakah kemudian jaksa ini terlihat seakan mengembalikan lagi keputusan tentang justice collaborator ini kepada hakim nantinya Pak ketika memberikan vonis? Apakah jaksa tidak cukup berani untuk mengambil sikap memberikan tuntutan yang sesuai sebagai justice collaborator? Kalau saya amati berdasarkan fakta persidangan dan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh hakim kepada Eliezer, saya kira hakim sudah dapat memberikan secara implisit ya, dia mengakui Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Cara dia bertanya aja berbeda dengan yang lain ya. Cara dia mengungkapkan pertanyaan dan membuat pernyataan juga berbeda begitu dengan orang lain. Jadi saya kira hanya satu saja yang belum ada, Mbak. Dia nggak bikin penetapan bahwasannya Richard Eliezer ini sebagai justice kolaborator begitu kan, belum ada penetapan dari pengadilan terkait dengan hal itu. Nah, itu yang menjadi mungkin ya menurut jaksa penuntut umum, mereka merasa bahwasanya belum ada penetapan dia sebagai GC sehingga dianggap GC-nya ya setengah hati lah gitu ya. Antara perlakuan LPSK dilakukan tapi penetapan tidak ada dari pengadilan sehingga hukumannya nggak harus turut lebih ringan dari yang lain. Baik. Menurut saya itu mungkin, tapi kan penetapan itu biasanya setelah penuntutan ya, artinya segala dimohonkan ya. Apakah permohonan untuk menjadi GC itu belum digubris ya sama hakim hal ini ya, hakim yang memeriksa persidangan. Apakah itu nanti ditetapkan dalam putusan akhir bersama-sama dengan putusannya. Nah, kalau dalam putusan akhir bisa jadi waktu di putusan akhir dia menyatakan ini GC sehingga hukumannya lebih rendah dari yang lain, maka nanti kita lihatlah bahwa perbedaan pidananya nanti. Makanya menurut saya kemarin itu kenapa Richard Eliezer itu lama sekali ya tuntutannya sampai ditunda-tunda ya begitu ya. Ini mungkin menurut benak saya ada tarik menarik yang cukup besar ya dalam jaksa sendiri, mereka nggak sependapat ya di antara mereka terkait dengan 12 tahun ini. Jadi waktu berpikirnya cukup panjang begitu ya. Yang lain kan cepat langsung ini, tapi Eliezer sampai ditunda-tunda begitu. Jadi inilah rasa keadilan masyarakat yang tergambar dalam sidang-sidang yang kita lihat ini gamblang ya, terlihat dengan jelas ya bagaimana rakyat masyarakat kecewa, orang yang mengungkapkan persidangan, orang yang menjelaskan sesuatu kok hukumnya lebih besar. Bahkan orang menilai nanti, wah buat apa kita mengungkapkan suatu perkara kalau kita sendiri hukumannya nggak dikasih keringanan. Nah, itu udah banyak itu berseliweran itu di masyarakat, Mbak, begitu. Itulah realita begitu, Mbak. Tentu perjalanan sidang ini memberikan pendidikan hukum juga untuk masyarakat kita untuk melihat bagaimana sistem hukum dan juga penegakan keadilan di negara kita. Pak Arianto tadi juga sempat menyinggung mengenai Richard Eliezer yang tuntutannya 12 tahun dan nampaknya jaksa ini seperti melempar tanggung jawab kepada hakim begitu ya Pak Arianto ya, ketika nanti yang akan memberikan vonis kepada terdakwa Richard Eliezer. Artinya seirama juga dengan yang disampaikan oleh Pak Jamin Ginting, nanti akan bebannya ini akan ada di hakim dalam penetapan status Richard Eliezer sebagai justice collaborator dan implikasinya pada vonis yang akan diberikan kepada Richard Eliezer, Pak Arianto. Iya, saya pikir gitulah. Jadi ini sidang ini dilihat seluruh Indonesia ya, dipantau. Jadi ini merupakan bagian daripada pendidikan hukum kalau menurut Kepala LPSK kemarin itu mengatakan gitu ya. Jadi perkembangan hukum juga supaya keadilan yang ditegakkan itu tidak hanya semata-mata cuma saklek berdasarkan aturan-aturan yang ada, tapi juga dimaksudkan juga untuk demi pendidikan masyarakat dalam rangka menilai keadilan itu gitu. Ini saya sendiri memang itu.
saya sependapat dengan Pak Jamin tadi ya. Memang selama ini kelihatannya ya Pak Jaksa ini belum bisa menganggap ini sebagai justice kolaborator dan memberikan hak-hak ataupun bonus ya kepada Eliezer ini karena belum ditetapkan sebagai justice kolaborator. Ya. Satu. Yang kedua, kelihatannya dari Jampidum kemarin menyatakan bahwa dia merasa tidak mau didikte, tidak didikte oleh tekanan-tekanan publik gitu. Jadi itu sudah berdasarkan standar yang dia tetapkan kan gitu kan. Sudah dipertimbangkan macam-macam. Cuman di sini agak begitu nggak bisa diterimanya kan standar yang mana kan gitu kan. Standar kepada Ibu Putri segitu, kemudian standar pada Eliezer segini kan gitu. Dan kemudian standar pembuktiannya juga gitu saya lihat gitu. Dari Pak Jaksa itu kalau melihat kemarin dari pertimbangan dalam menuntut itu sendiri, seperti tadi dikatakan oleh Pak Jamin kan, hampir semuanya itu kan dari keterangan si Eliezer itu, cerita-cerita yang masuk itu semua itu. Bukan dari keterangan-keterangan yang lain gitu. Tapi kemudian kenapa si Eliezer ini nggak dihargai gitu kan. Sementara dari keterangan-keterangan Ibu Putri itu kemarin kan gitu tidak bisa dipakai di dalam persidangan ini seakan-akan sama sekali tidak ada nilainya kan gitu kan. Itu hanya menunjukkan suatu kebohongan gitu. Nah yang kayak gitu kok nggak dipertimbangkan gitu. Ya saya kira ini ya mudah-mudahan ini nanti kemudian akan dinetralisir oleh sikap daripada Pak Hakim gitu. Karena jaksa sampai sekarang belum menerima belum memberikan bonus kepada si Eliezer ini. Ya mudah-mudahan hakim nanti yang bisa menetralisir bahwa justice kolaborator dihargai, sehingga tujuan dari LPSK itu jangan sampai ini jadi trauma orang menjadi justice kolaborator kan gitu. Saya kira itu Mbak pandangan saya mengenai perjalanannya persidangan ini. Baik, Pak Arianto, Pak Jamin Ginting, kami masih akan kembali nanti berdiskusi dengan Pak Arianto dan juga Pak Jamin mengenai sidang yang berlangsung dari kasus Sambo ini. Pemirsa, sesaat lagi Breaking News TV masih akan kembali hadir untuk Anda.